Selamat malam Bapak Ibu, salam patunggilan, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi kita untuk berkumpul lagi walaupun pandemi atau COVID-19. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita pada malam hari ini akan diadakan kebaktian blok, yaitu blok 1 sampai dengan blok 9. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan saksama, karena di akhir belakang nanti ada kuis berhadiah yang dikhususkan untuk blok 1. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami semua walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, di keluarga kami, terutama di hati kami. Tuhan, kami pasrahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang berkarya pada setiap petugas dan Bapak Pendeta yang melakukan tugasnya kebaktian di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam tangan-Mu dengan menyebut Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat, lagunya yang nomor 1, ayat 1. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu sekalian, monggo kita awali sebelum membaca kitab suci dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur atas segala berkat-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Bapak Galuh yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata lewat firman-Mu. Untuk Bapak Galuh, kiranya Tuhan urapi, dan kami yang mendengarkan Tuhan juga urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan dalam tangan-Mu dengan menyebut Yesus Kristus. Amin. Bacaan terambil dari Amsal 3 ayat 1-12. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia
serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, warga jemaat blok 1 sampai blok 9. Malam hari ini kita akan bersama-sama menghayati sapaan Tuhan di dalam ibadah rakyat atau ibadah keluarga yang pertama mengawali di tahun 2021. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal siapa saya. Namun pada malam hari ini saya ingin kembali memperkenalkan diri. Nama saya Galuh Iria Krisnumadio. Saya lahir di Trenggalek pada tanggal 23 April tahun 1984. Istri saya Natalia Dewi Krisanti, dan kami masih setia menjadi mantan anyar karena masih menunggu antrian omongan. Demikian perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan yang menjadi ayat nas kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-5. Yang demikian saya akan bacakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Jadi pada suatu ketika di malam hari saya melakukan perjalanan bersama teman saya yang namanya Balidin. Jadi kami pergi ke suatu daerah naik sepeda motor. Nah, saya dibonceng dan teman saya tadi berada di depan. Kami berangkat setelah kurang lebih sekitar 30 km. Saya mengingatkan teman saya dan mengatakan, "Dan apakah bensinnya masih, atau apakah bahan bakarnya masih ada?" Dia dengan percaya diri mengatakan, "Wis, tenang wae, tenang saja, masih ada." Oke, kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 10 km, saya pun kembali mengingatkan pada teman saya ini, apakah bensinnya masih. Dia pun kembali mengatakan, "Tenang wae, masih ada." Nah, Bapak Ibu, setelah kami berjalan sekitar kurang lebih 5 km, tiba-tiba motor yang kami naiki berhenti, mesinnya mati, dan ya, kami harus kemudian turun. Saya langsung teringat akan apa yang beberapa kali saya katakan kepada teman saya tadi, bahwa
ya mungkin bahan bakarnya habis. Setelah itu saya lihat di tangki bahan bakarnya, ternyata benar yang terjadi adalah bahan bakarnya habis. Nah, celakanya Bapak Ibu Saudara, ketika kami berhenti di daerah yang jauh dari pom bensin, jauh dari penjual bensin eceran, sehingga kami harus berjalan beberapa kilo lagi sehingga baru menemukan penjual bensin eceran. Nah, saya mengatakan pada teman saya tadi, loh, lah, yo tenang toh. Artinya saya ingin mengingatkan pada teman saya bahwa apa yang saya katakan itu akhirnya terjadi. Nah, teman saya tadi ya hanya senyum-senyum saja gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal yang kita baca pada malam hari ini, di sana diberi perikop atau judul, dalam perikop kita diberi judul berkat dan hikmat. Nah, berkat dan hikmat. Dan ini ketika kita kaitkan khususnya di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada sebuah pesan yang menurut saya sangat bijak, bagaimana kita manusia yang seringkali itu ngengkel karpe dewi. Artinya ketika ada suara Tuhan yang ingin mengingatkan, ingin memberitahu kepada kita, baik itu melalui orang lain ataupun juga melalui pasangan kita, anak-anak kita ataupun keluarga, itu ya kadang-kala kita tidak mau mendengarkan. Kita kekeh dengan apa yang menjadi pemahaman ataupun menjadi pengertian kita, sehingga suatu saat ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan keyakinan kita itu kemudian menimbulkan celaka atau menimbulkan persoalan, baru kita berpikir, baru kita menyesal dan mungkin berkata seperti saya tadi, yo tenang toh. Artinya bahwa sebenarnya ketika Allah ingin menyapa kita, ingin mengingatkan kita, baik itu melalui hati nurani kita, melalui orang yang ada di sekitar kita, ada hikmat yang ingin kemudian ditekankan di sana. Hikmat supaya apa? Supaya kita mau memberi ruang kepada pemahaman atau pengertian yang dari Allah tersebut. Jadi kita memberi ruang. Dan yang seringkali terjadi, memang ruang itu kita tutup. Ruang di hati kita itu kita tutup dengan ya pemahaman kita yang kita merasa ya saya sudah benar, saya ini sudah paling betul, saya ini sudah paling mampu, sehingga ya ketika pada saatnya apa yang terjadi yang kita lakukan itu menjadikan sesuatu yang tidak baik, hanya tinggal penyesalan saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini masih awal tahun 2021. Ya, izinkan saya pulang mengucapkan selamat tahun baru. Nah, di awal tahun ini, sebelum kita lebih jauh memasuki tahun 2021, mari kita bersama-sama
hendaknya menyediakan diri, memberi ruang di hati kita, di pikiran kita kepada hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Baik hikmat itu sampaikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita maupun juga melalui suara hati nurani kita. Supaya apa? Supaya di dalam kita menjalani hari demi hari itu tidak kemudian menjadi suatu yang kita ketuni, kita salib. Karena ternyata apa yang menjadi pengertian kita itu keliru adanya. Nah, daripada ketun buri gitu ya, menyesal nanti, lebih baik dan sekarang kita antisipasi dengan cara apa? Yaitu tadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengandalkan atau bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi mari kita percaya dengan sungguh, kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Sang Pemilik hikmat itu. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjalani hari demi hari di tahun 2021 ini dengan penuh hikmat, sehingga di tahun ini kita lebih baik, kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa lebih merasakan damai sejahtera bersama-sama keluarga dan juga orang-orang yang kita sayangi. Amin. Saya teduh sejenak bagi kita. Bapak Ibu, kita mari mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan kita iringi dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1, Tabuh Kendang. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami malam hari ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Terlebih ketika kami bisa mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman malam hari ini, biarlah kami tidak mengandalkan pemahaman pengertian kami sendiri, tapi kami benar-benar mampu membuka ruang untuk hikmat Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan benar, bukan hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan. Sehingga di tahun 2021 ini kami bisa menjalaninya dengan jauh lebih baik, di dalam sukacitaan, di dalam kedamaian, karena kami hidup lebih dekat dengan Tuhan. Pada saat ini kami telah mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami sehingga layak di hadirat Tuhan. Kami berdoa kepada hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai selalu, khususnya yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan setiap orang yang dalam pergumulan,
Tuhan pun menolong. Kami menyerahkan GKJW Jemaat Simomulyo ini di dalam kuasa kasih Tuhan. Kiranya apapun kegiatan yang dilangsungkan dapat berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman. Para pelayan Tuhan dan warga jemaat mampukan untuk bahu-membahu di dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga keberadaan kami semakin lama, semakin maju, semakin berkembang, dan makin menjadi berkat. Khususnya jika saat ini kami semua menghadapi wabah COVID-19, kami percaya Tuhan menolong untuk memulihkan kondisi bumi ini. Khusus pemerintahan kami, para pemimpin pemerintahan kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat sehingga dapat memimpin dengan baik, menjadikan Indonesia ini lebih baik. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat melalui hambanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah pada Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ayatnya yang pertama saja. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Galuh pada ibadah berayat blok 1 sampai blok 9. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlu diketahui bahwa merupakan kebiasaan blok 1 setiap kali ibadah di awal tahun ini selalu bertempat di rumah Bapak Pendeta. Kali ini kita berada di rumah Kapanditan, saya di lantai 2, dan pada saat ini juga seperti biasanya blok 1 mengadakan acara kuis berhadiah. Dan kali ini akan disiapkan 10 hadiah berupa pulsa masing-masing sebesar Rp25.000. Mohon maaf, untuk kuis ini hanya bisa diikuti oleh warga blok 1. Pertanyaannya, yang pertama, di manakah Bapak Pendeta Galuh dilahirkan? Di kota manakah Bapak Pendeta Galuh dilahirkan? Pertanyaan yang kedua, panjenengan mengikuti ibadah online untuk ibadah hari Minggu. Mohon panjenengan sebutkan jam berapakah biasanya panjenengan mengikuti ibadah online hari Minggu itu? Apakah jam 9 atau sore, ataukah hari Seninnya mengikutinya? Monggo disebutkan sesuai dengan kebiasaan panjenengan. Dan untuk ketiga, pertanyaan yang ketiga, panjenengan mengikuti ibadah rebuan yang biasa diselenggarakan oleh blok 1 atau di jemaat, itu apakah panjenengan bisa tepat melaksanakan ibadah itu jam 7 malam? Atau
tidak bisa tepat jam 7 malam. Jawabannya hanya ya atau tidak. Dan jawaban-jawaban ini kami meminta untuk panjenengan menulis dan dikirimkan ke WA pribadi yang ada di bawah ini, di Japri, dan mohon setiap satu keluarga hanya mengirimkan satu jawaban supaya hadiah ini bisa merata untuk seluruh keluarga Blok 1. Dan saya berharap semua yang masuk setelah ibadah ini mengirimkan. Dan besok pagi akan kita sebutkan siapa 10 orang pemenang ini. Selamat menjawab. Semoga semuanya betul. Dan ini semua sebagai tanda kita telah mengikuti ibadah berayat di awal tahun. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.